Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Dewi Fitriana dengan NIM 0528988102 dari UPBJJ UT Serang. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah saya dalam melakukan praktikum tugas kedua, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita sudah diberikan perintah-perintah untuk dilaksanakan praktik, dan di sini saya sudah membuat ringkasan dari fungsi-fungsi perintah-perintah yang akan dipraktikkan. Di sini perintah-perintah berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer yang menggunakan CMD atau command prompt. Kita langsung saja buka command prompt-nya. Nah, kita lanjutkan untuk perintah yang pertama. cd yaitu digunakan untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contohnya, saya ingin mengubah dari direktori kerja ke folder users yang ada di drive C. Dan direktorinya sudah berpindah. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu cls. Singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan tampilan layar CMD. Perintah selanjutnya yaitu cls slice tanda tanya, yaitu menampilkan bantuan atau penjelasan tentang perintah cls, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Perintah selanjutnya yaitu dir slash tanda tanya, yaitu menampilkan bantuan lengkap mengenai perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi slice menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig, yaitu menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer seperti IP address, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/all, yaitu menampilkan seluruh informasi konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan seperti DNS, DHCP, dan MAC address untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya, yaitu menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/release, yaitu digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk mendapat atau memperoleh alamat IP baru. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/renew, yaitu meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/displaydns, yaitu menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/flushdns, yaitu menghapus cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna jika masalah terkait dengan resolusi nama domain atau memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/register DNS,
yaitu mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Perintah selanjutnya yaitu ping. Ping yaitu mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Perintah selanjutnya yaitu netstat, yaitu menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP/IP, dan informasi lainnya terkait dengan jaringan. Di sini akan muncul statistiknya dan koneksi yang aktif pada komputer. Ya, dari ini ada daftar jaringan dan koneksi yang aktif pada komputer saya. Perintah selanjutnya yaitu tracer, yaitu menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Perintah selanjutnya yaitu pathping, yaitu kombinasi dari perintah ping dan tracer. Pathping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan host. Perintah selanjutnya yaitu nslookup, yaitu digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain, atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP, atau reserve DNS lookup. Perintah selanjutnya yaitu nets, yaitu utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecah masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Perintah selanjutnya yaitu root, yaitu untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Perintah selanjutnya yaitu net, yaitu merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, dan net share untuk berbagai folder lainnya. Contohnya kita bisa menggunakan net user, akan ditampilkan yaitu untuk mengelola akun penggunanya. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.